Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang lanjutan yang kemarin dalam pelajaran administrasi pajak di pertemuan kedua ini. Oke, yang kemarin itu ya di sini kan ya sama seperti kemarin KD-nya ada dua, satunya memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum. Ini sudah kita bahas kemarin. Terus mengelompokkan jenis-jenis pajak juga sudah kita bahas kemarin. Terus selanjutnya adalah kita sebenarnya lebih ke prakteknya untuk pertemuan kali ini. Oke, langsung saja di praktek perhitungan tarif pajak tetap. Oke, coba lihat di sini di kursornya. Oke, tarif pajak tetap itu bagaimanapun penghasilannya, pajak yang dibayarkan itu tetap sama. Ini misalkan tarifnya itu dikenakan oleh pemerintah sebesar 6.000, berarti sepanjang tahun di bulan itu bisa aja nilainya ya 6.000 itu. Jadi di sini saya tulis di bawahnya keterangannya, pajak yang harus dibayarkan senilai 6.000. Jadi 6.000 sampai ketentuannya itu dirubah oleh yang membuat kebijakan tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ya, jadi bayarnya tetap walaupun gimana pun penghasilannya. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Terus kita lanjutkan. Oke, nah di sini adalah yang kedua adalah tarif pajak degresi. Kemarin degresi adalah mengalami penurunan. Ingat ya, yang mengalami penurunan adalah cuma prosentasenya. Di sini, lihat kursornya, cuma persentasenya. Jadi bukan jumlahnya, tetapi prosentasenya. Nah, pajak yang harus dibayarkan di sini saya tulis, pajak yang harus dibayarkan setiap periodenya mengalami penurunan. Yang dimaksud penurunan adalah tarif pajaknya atau prosentasenya. Caranya itu gimana? Kalau tadi kan tetap, jadi kita tidak perlu ngitung. Kalau sekarang kita perlu ngitung. Contohnya, ketika penghasilan kita di bulan pertama penghasilan kita 50 juta. Pajaknya itu ditentukan oleh aturan dari Dinas Perpajakan adalah 30% di bulan pertama. Jadi tinggal dikalikan 50 juta dikali 30%, ketemulah hasilnya 15 juta di sini. Nah, pajak yang harus kita bayarkan senilai ini, 15 juta ini. Terus di bulan kedua penghasilan kita mengalami kenaikan. Ini kan misalkan ya, mengalami kenaikan 78 juta. Tarifnya itu tidak 30% lagi, tapi turun jadi 20%. Jadi 78 juta dikalikan 20%, ketemu hasilnya 15 juta 600 ribu. Itu pajak yang harus dibayarkan di bulan kedua. Contohnya lagi di bulan ketiga. Di bulan ketiga itu penghasilan kita 150 juta. Ini naik drastis banget dari 78 juta ke 150 juta. Pajaknya bukan 20% lagi, turun lagi jadi 10%. Nah, pajak yang dibayarkan adalah di sini ketemu kalau dikalikan 15 juta. Jadi yang turun itu bukan pajak yang harus dibayarkannya, tetapi prosentasenya. Nah, persentase turun nanti akan mengurangi nilai yang harus dibayarkan. Maksudnya dikurangi itu bukan jumlahnya lebih kecil, ini kan lebih besar kan, bukan jumlahnya ini yang dimaksud. Tetapi misalkan saja kalau 78 juta kamu kalikan 30 juta, itu hasilnya pasti lebih besar daripada 15 juta. Kalau misalkan pajaknya tarifnya ini turun, 78 juta dikalikan 20 juta cuma bayar 15 juta 600, jadi menurun. Jadi pajaknya itu menurun. 50 juta saja, dia kalau 30% itu 15 juta. Kalau 78 dikalikan 20% itu, kalau 78 dikalikan 30% itu lebih besar daripada 15 juta. Gitu ya. Jadi ininya turun, akhirnya bebannya yang harus dibayarkan turun. Gitu. Oke, dilanjut. Yang selanjutnya adalah tarif pajak proporsional. Nah, proporsional itu artinya tetap. Yang tetap apanya? Bukan tarif yang harus bukan pajak yang dibayarkan yang tetap, tetapi tarifnya, persentasenya yang tetap. Ini di bawahnya saya tulis, tarif pajaknya tetap bukan jumlah pajaknya yang tetap, tetapi prosentasenya yang tetap. Contohnya di sini adalah ketika bulan pertama penghasilannya 1 juta, pajak yang harus dibayarkan 100 ribu. Persentasenya 10%. Jadi 1 juta dikalikan 10%.
Bulan kedua 15 juta dikalikan 10%, 1.500.000. Bulan ketiga 78 juta dikalikan 10%, 7.800.000. Bulan keempat 100 juta dikalikan 10%, tarif bayar pajaknya 10 juta. Jadi yang tetap adalah tarif pajaknya, bukan pajak yang dibayarkan ya. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, yang selanjutnya adalah pajak progresif. Pajak progresif kemarin kita bahas ada beberapa jenis. Yang pertama kita bahas dulu progresif. Oke, di sini ada tabel. Kita belajar dulu sini. Yang di bawah coba digarisbawahi, tarif pajak mengalami kenaikan setiap periodenya. Ya, tarif pajak mengalami kenaikan setiap periodenya. Oke, yang pertama, misalkan saja di bulan pertama itu penghasilan kita 50 juta. Tarif pajaknya 10%. Hasilnya kalau 50 juta dikali 10% adalah 5 juta. Nah, kenaikan pajaknya ini adalah saya bilang ya, kalau misalkan pakai cara saya, ini kita bilang aja progresif pertama, sesuai dengan ini. Progresif masuk ke sini. Nanti progresif yang kedua ini masuknya ke sini. Kenaikan yang kedua. Oke, kita ulangi lagi. Misalkan penghasilan kita 50 juta. Terus tarif pajaknya 10%, progresif yang pertama 10%. Hasilnya adalah pajak yang harus dibayarkan 5 juta. Untuk yang pertama, untuk progresif yang pertama ini yang pertama, ini kosong dulu. Terus akhirnya ketemulah hasilnya, kalau ya kosong ya, berarti ini dilompati. Terus pajak yang harus dibayarkan di bulan pertama adalah 5 juta. Nah, di bulan kedua kita mengalami kenaikannya 2 kali. Progresif yang pertama dan progresif yang kedua. Oke, saya lanjutkan. Di bulan kedua penghasilan kita misalkan aja 100 juta di sini. Nah, tarif pajaknya 15% mengalami kenaikan dari 10 ke 15. Ini yang saya maksud di progresif yang pertama. Progresif itu kan naik artinya. Berarti jadi dari 10 itu ke 15. Naik yang pertama. Ini yang pertama, naik. Pajak yang harus dibayarkan adalah 15 juta. Tetapi tidak berhenti sampai sini karena tarif pajaknya adalah progresif. Di sini mengalami kenaikan 5%. Dari 0 yang tidak ada kenaikan, mengalami kenaikan 5%. Ini yang saya maksud dengan progresif kedua di sini. Progresif keduanya itu turun ke sini. 5%. Jadi 15 juta dikali 5%, ketemu hasilnya 750.000. 750.000. Terus berapa yang harus kita bayarkan pada bulan kedua? 750.000 ini ditambah dengan hasil yang pertama 15 juta. Jadi cara ngitung pajak yang harus dibayarkan di kolom terakhir ini itu adalah hasil yang pertama ini 15 juta ini ditambah dengan hasil yang kedua. Sudah ya, ketemu hasilnya 15.750.000. Oke. Kita sekarang bahas yang ketiga, di bulan ketiga. Penghasilan kita adalah 200 juta. Ini progresif yang pertama, dari 15 naik ke 20%. Saya ulangi lagi, progresif. Tarif pajaknya itu adalah progresif. Jadi kenaikan yang pertama dari 15 ke 20. Kenaikan yang kedua adalah dari 5 ke 10. Kita hitung ya. 20 juta dikali 20% hasilnya ketemu 200 juta dikalikan 20% ketemu 40 juta. Terus selanjutnya adalah 40 juta ini dikalikan 10% ketemu 4 juta. Berapa yang harus kita bayarkan? Ditambah saja hasil dari yang pertama ini 40 juta ditambah 4 juta. Ketemulah hasil pajak yang harus dibayarkan adalah 44 juta. Oke ya. Paham ya? Jadi kita harus tahu yang naik adalah tarifnya. Jadi tarifnya itu naik 2 kali. Di tarif pajak yang pertama naik, terus di tarif pajak yang kedua itu naik juga. Jadi progresif yang pertama dan progresif yang kedua. Cara ngitung progresif yang kedua adalah hasil yang pertama dikalikan kenaikan tarif yang progresif kedua. Ketemulah itu hasilnya.
Terus untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan adalah hasil yang pertama ditambah dengan hasil yang kedua. Nanti ketemu hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tarif pajak progresif proporsional. Oke, progresif proporsional. Ada dua di sini. Ada kolom nanti kolom progresif, ada kolom proporsional. Oke, kita langsung aja ke soal biar langsung paham. Yang pertama adalah jika penghasilan kita 50 juta, tarif pajak progresif ini ya, progresifnya 10%, hasilnya akan 5 juta sama seperti tadi. Untuk proporsional yang awal itu kosong dulu, kita lompati, hasilnya akhirnya 5 juta. Jadi karena tidak ada tarif di sini, hasilnya mengikuti ini tadi, sama seperti yang di awal tadi. Jadi perhitungannya cuma cukup sampai di depan sini saja. Ini pajak yang harus dibayarkan di bulan pertama adalah 5 juta. Oke, di bulan kedua mulai ada perubahan di sini. Di kolom ini ada nilai 10% di sini. Oke, kita langsung ke soal. Jika penghasilan di bulan kedua 100 juta, progresif ini di progresif pertama ini, dari 10% naik ke 15%. Akhirnya ketemu nilai 15 juta. Ya. Nah, di sini bukan sama seperti tadi. Jadi di sini adalah sekarang bukan progresif tapi proporsional. Proporsional itu biasanya nilainya 10%. Jadi 15 juta dikalikan 10%, ketemu hasilnya 1.500.000. Nah, pajak yang harus dibayarkan di bulan kedua itu 1.500 ditambah 15 juta. Ketemulah hasilnya 16.500. Ya. Nah, di bulan ketiga 10% ini tetap karena kita ngomongin tentang proporsionalnya. Tapi kalau yang di sini naik lagi jadi 20% karena di sini progresif. Progresif di sini proporsional. Oke, langsung ke soal. Jadi jika penghasilan kita di bulan ketiga itu 200 juta dikalikan 20%, naik 5% dari 15% di sini. 20%. Hasilnya ketemu 40 juta. Nah, ketemu 40 juta ini dikalikan proporsionalnya 10%. Ketemulah 4 juta. Jika ini ditambahkan hasil yang pertama dan hasil yang kedua, pajak yang harus dibayarkan di bulan ketiga adalah 44 juta. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tarif pajak progresif degresif, yaitu mengalami kenaikan dan yang kedua mengalami penurunan. Kalau yang tadi kan proporsional di tarif yang kedua, yaitu tetap tidak ada perubahan. Tapi kalau degresif itu mengalami perubahan, yaitu menurun. Nah, saya ambil contoh aja langsung. Jika penghasilan kita di bulan pertama adalah 50 juta, itu yang progresif ya, 10%. Nah, langsung dikalikan aja 50 juta dikalikan 10% menjadi 5 juta. Nah, penurunannya atau degresifnya di sini kosong dulu di bulan pertama. Jadi pajak yang harus dibayarkan di bulan pertama adalah 5 juta. Jadi yang dihitung adalah yang di awal aja sesuai yang tadi. Nah, di bulan kedua adalah pajak penghasilan. Misalkan aja penghasilan kita itu 100 juta. Nah, di sini adalah progresif dari 10% naik ke 5%, ke 15%. Jadi naik 5% di sini. Jadi dikalikan aja 100 juta dikalikan 15%, ketemu hasilnya 15 juta. Degresifnya mulai dari sini. Di sini dimulai dari angka 10%. Jadi 15 juta dikalikan 10%, ketemulah hasil 1.500.000. Nah, pajak yang harus dibayarkan di bulan kedua adalah 1.500.000 tadi dikalikan dengan 15 juta. Maka ketemulah hasil 16.500.000. Terus di bulan ketiga kita langsung aja di sini contoh soalnya di sini. Jika penghasilan kita 200 juta, progresif yang pertama naik 5% lagi, jadi dari 15% ke 20%. Jadi 200 juta dikalikan 20% hasilnya adalah 40 juta. Degresifnya turun jadi dari 10% ke 5%. Oke, 40 juta itu dikalikan 5% menjadi 2 juta. Maka pajak yang harus dibayarkan di bulan ketiga adalah 2 juta ditambah dengan 40 juta, ketemulah hasil 42 juta. Oke, itu yang terakhir, materi kita yang terakhir ya. Selanjutnya kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.